materi 1 mengenai problem based learning, dilanjutkan pemaparan materi kedua mengenai kurikulum merdeka, kemudian pengenalan workshop alat multisensor, dan diakhiri penutup dan foto bersama. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara pada siang hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak dan Ibu yang tidak terkendala, dimohon untuk mengaktifkan kamera dan mengubah format nama sesuai dengan nama lengkap. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan oleh Dr. Iwan Sugiertono selaku pembimbing KKN Universitas Negeri Jakarta. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Siska, Mbak Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati di sini ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Umi Atiyah, terus ada Bapak Direktur Pendidikan Yayasan PKP yang kebetulan juga saya minta perkenan Bapak untuk jadi narasumber supaya bisa berbagi pengalaman ya Pak buat teman-teman mahasiswa dan buat Bapak Ibu guru sekalian ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan istilah kurikulum merdeka dan konsep problem based learning, namun tidak ada salahnya kita memperkuat pengetahuan kita pada siang hari ini. Selanjutnya yang saya hormati juga di sini ada Pak Tommy selaku Wakasek Kurikulum ya Pak, yang alhamdulillah PIC ya kegiatan pada hari ini sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan ya. Beberapa waktu yang lalu teman-teman mahasiswa sempat khawatir ya, tapi alhamdulillah kekhawatiran itu terjawab dan kita bisa menyelenggarakan berkat koordinasi yang baik dengan Pak Tommy. Selanjutnya juga saya mengaturkan salam hormat juga kepada Pak Jaja, teman sekaligus sahabat dalam berdiskusi ini Pak Yayat, Pak Jaja ini sudah kenal sejak tahun 2000-an. Saya lupa 2000 berapanya. Waktu sama-sama saya kuliah di UI ya dengan Pak Jaja. Selanjutnya juga tentu saja yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA PKP. Kegiatan pada siang hari ini tujuan saya adalah sebagai perkat silaturahim ya, karena saya selalu ingat sama SMA PKP ya, ingat PKP, ingat Pak Yayat, pokoknya ingat semualah tentang PKP. Terus yang saya hormati juga rekan saya dan teman diskusi juga ini Pak Jack, kenal sejak tahun 2012 apa 13 ya Pak Jack ya? Ya. 2013 Pak. 2013 ya. Kebetulan dengan Pak Jack saya banyak dijadikan teman diskusi untuk mengimprove produk-produk yang Pak Jack pasarkan begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya pikir tidak ada salahnya kemitraan saya yang baik dengan Pak Jack itu bisa memberikan kontribusi yang positif juga buat SMA PKP. Tentu saja saya selalu mengawal SMA PKP ya supaya banyak masuk PTN. Insya Allah siap kapanpun Pak Yayat dan Bu Umi serta Pak Tommy dan teman-teman Bapak Ibu guru semua. Dan yang saya banggakan tentu saja di sini teman-teman mahasiswa dari Prodi Fisika, Bapak Ibu, mereka saya tantang ya supaya tidak hanya bisa demo ya terkait dengan apa yang populer-populer saja, tapi saya ajak supaya teman-teman mahasiswa ini bisa memberikan kontribusi yang positif ya dan real gitu terhadap masalah yang ada serta belajar berkomunikasi langsung begitu Pak. Harapannya melalui kegiatan ini adik-adik atau teman-teman mahasiswa itu bisa menambah kemampuan komunikasi serta kemampuan mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan dengan baik begitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada MC. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Tommy B. Erlangga, STP SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah SMA PKP. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Haja Umi Atiyah, selaku Kepala SMA PKP DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Anastasiya Yayat Weherianto MM, MIKOM. Yang terhormat juga Bapak Dr. Iwan Sugiarto MSI. Yang terhormat Bapak Jaja Jamaluddin, SPD MSI. Kemudian yang terhormat juga kakak-kakak mahasiswa dari UNJ. Terima kasih atas kolaborasinya pada kesempatan kali ini. Juga tidak lupa Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung di kegiatan hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya sehingga kita bisa berada pada kegiatan hari ini. Salam serta salam semoga tetap terlibat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya atas nama perwakilan dari SMA PKP, kebetulan hari ini Ibu Umi tidak bisa memberikan sambutannya karena beliau kurang sehat, jadi mewakilkan kepada saya. Salam kenal dari kami keluarga besar SMA PKP kepada baik itu dari pihak UNJ, terutama dari mungkin mahasiswa dari program studi fisika ya. Kemudian terima kasih mengucapkan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada SMA PKP untuk terus berkolaborasi dengan pihak UNJ. Kemudian terima kasih kami sampaikan juga untuk berbagi ilmunya, semoga menambah wawasan di hari ini, terutama buat kami, nanti mengimplementasikannya ke peserta didik. Semoga ini harapan kami tentunya, harapan besar kami, peserta didik SMA PKP terus bertambah yang diterima masuk ke UNJ. Karena UNJ salah satu barometer universitas di DKI Jakarta yang tentunya ini menjadi menjadi salah satu tujuan yang diinginkan oleh peserta didik dari SMA PKP. Itu saja barangkali sambutan dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini tetap terjalin dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tommy atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan sesi materi yang pertama. Sebelum itu, saya akan membacakan CV materi pertama kita pada hari ini. Mohon operator ditampilkan. Baik, bernama lengkap Jaja Jamaluddin SPD MSI selaku praktisi pendidikan dan lecturer. Adapun beberapa pengalaman bekerjanya yang terbaru dan saat ini yaitu menjadi salah satu Kepala Sekolah Sistem Informasi Universitas Bosowa pada tahun 2014 sampai 2019. Scroll ke bawah. Dan kemudian saat ini menjadi dosen tetap FK. Tolong Ella itunya. Belum. Dosen tetap FKIP Universitas Bosowa pada tahun 2014 sampai sekarang. Dan untuk Pak Jaja sendiri bertempat tinggal di Perumahan Telaga Kahuripan Parung Bogor. Dan adapun kontak personnya dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, Pak Jaja ini
pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI, jurusan Pendidikan Fisika pada tahun 1992 sampai 1999. Selanjutnya dilanjutkan dengan pendidikan S2-nya di Universitas Indonesia pada tahun 2000 sampai 2004, mengambil jurusan Ilmu Fisika Murni dan Terapan. Adapun beberapa publikasi yang telah dipublikasikan oleh Pak Jaja, diantaranya yaitu dengan judul Urgensi Pendidikan Sains HU, yang diterbitkan pada tahun 2001, dan kurikulum berbasis kompetensi bidang sains yang diterbitkan pada tahun 1999. Baik, langsung saja kepada Pak Jaja, apakah sudah bisa terhubung? Baik, terima kasih. Baik Pak, gimana nih Pak untuk kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya. Nah, mungkin dari Pak Jaja sudah siap untuk menyampaikan materi pada hari ini. Baik, langsung saja kepada Pak Jaja, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Yayat dan pimpinan sekolah PKP. Mohon izin sebelumnya karena saya ini dalam perjalanan jadi mungkin agak sedikit kurang terlalu nyaman begitu. Sebenarnya ini materi bagi saya sebetulnya apa ya, sama Pak ya, saya juga bukan ahli sebetulnya, jadi ini hanya mungkin anggap saja lah sebagai untuk bahan didiskusikan lebih lanjut nanti barangkali ya, karena nanti ada Pak Jack juga yang lebih praktis begitu. Jadi saya mungkin hanya ingin mengajak mengingatkan ulang tentang salah satu model pembelajaran yang mungkin ini jauh akan lebih relevan dengan bidang-bidang yang sifatnya eksakta, terutama yang basis eksperimen begitu ya. Karena karakteristiknya memang menghendaki demikian. Jadi problem based learning kalau lihat dari etimologi kata saja, masalah itu harus jadi sumber belajar. Cara mengambil simpelnya begitu. Jadi belajar itu harus ada masalahnya dulu. Nah, masalah di sini kan apa masalah-masalah yang sifatnya dipermasalahkan atau betul-betul ini masalah real gitu. Nah, kalau menurut pendapat saya, kata problem di sini itu lebih akan memiliki makna yang kuat ketika problem itu memang menjadi problem yang sangat real dihadapi oleh terutama si pembelajar atau lingkungannya. Nah, jadi ini problemnya siapa nih? Problemnya si pembelajar, problemnya lingkungan belajar, atau problemnya yang sedang dihadapi. Nah, karena ini akan berkaitan dengan perspektif keilmuan. Nah, kalau dikaitkan dengan disiplin keilmuan, tentu saja kita memberi perspektifnya dari sudut pandang fisika. Ya. Nah, fisika itu kalau hemat saya dari mulai hal yang sangat remix sampai ke yang paling luar biasa gitu ya, makroskopik begitu, itu intervalnya sangat luas begitu. Jadi beruntunglah teman-teman yang bersinggungan dengan ilmu fisika, karena sampai ke kedalaman mikroskopik misalnya ya, atom sekalipun itu masih wilayah fisika, kemudian sampai ke wilayah yang makroskopik Big Bang pun itu adalah fisika. Nah, di tengah-tengah barangkali ya banyak yang sifatnya menjadi problematika kita. Nah, barangkali problem based learning di sekolah lebih diarahkan pada problem-problem yang sifatnya keseharian, tetapi itu memiliki muatan sains, terutama fisika, dan dibutuhkan satu way out, satu pemecahan, karena di sini problem based learning ujung-ujungnya adalah problem solver. Karena ada masalah tentu harus diselesaikan. Jadi pertama terminal awalnya adalah masalah, kemudian terakhir itu terminal akhirnya solusi. Nah, tentu saja antara masalah dan solusi inilah ruang terbuka ya bagi kita sebagai pendidik, sebagai pembelajar, atau bahkan siswa juga yang ditantang untuk bagaimana
bisa menemukan hal-hal baru di dalam fisika atau di dalam masalah sains yang lain gitu. Jadi di tengah-tengah antara terminal awal dan akhir sangat terbuka luas bagaimana menyelesaikannya. Nah, karena kita menggunakan problem based learning, ini ada semacam sintaknya ya, ada prosedur, ada SOP-nya yang setidaknya ini adalah pointer-pointer penting yang harus dilalui. Begitu. Jadi problem based learning itu intinya adalah strategi pembelajaran yang secara bersamaan mengembangkan strategi pemecahan masalah berbasis keilmuan, disiplin ilmunya apa. Nah, dalam konteks kita tentu fisika, kalau dalam konteks lain mungkin kayak kemarin misalnya COVID, mungkin dalam teman-teman biologi itu bagaimana mengembangkan solusi-solusi berkaitan dengan COVID gitu, atau medis gitu. Kemudian samping yang lain, selain disiplin ilmu, ada yang disebut dengan keterampilan belajar yang harus juga tumbuh. Nah, ini berkaitan nanti dengan kurikulum Merdeka ya, dengan kurikulum Abad 21, saya kira itu akan tersinggung. Kita lihat dari sintaknya. Yang pertama itu seperti di dalam definisi bahwa problem terus jadi orientasi. Jadi saat ini guru harus dan siswa itu harus bisa menyajikan masalah. Sekali lagi kalau kami atau saya secara khusus menginterpretasi masalah yang dimaksud di sini apa sih? Masalah keseharian yang itu bisa dipecahkan dengan problem lain ya, dan itu bermanfaat karena pada ujungnya secara aksiologis ya, dalam konteks filosofi ilmu, kita memahami keilmuan apapun ujung-ujungnya apa nilai manfaatnya, nilai aksiologis. Artinya itu harus diselesaikan. Jadi dengan pertama mengidentifikasi masalah, itu kita akan menemukan bahan untuk menjadi proses pembelajaran, termasuk menjadi bahan untuk dicarikan solusinya. Jadi di problem di dalam konteks PBL itu semacam raw material gitu. Kalau misalnya, mohon maaf saya kasih analogi, kalau kita mau membuat kue, kalau kita membuat produk begitu, kan harus ada raw materialnya. Nah, problem di dalam konteks PBL itu adalah raw material. Tanpa problem, PBL itu nggak ada apa-apa. Jadi bukan PBL lagi. Ya. Dan itu juga bisa dibedakan dengan project based learning. Gitu. Jadi kalau di dalam di dalam problem based learning harus spesifik raw materialnya atau bahan yang akan menjadi kajian itu adalah problem yang menjadi masalah dihadapi bersama. Yang kedua, analisis. Tentu saja ini secara prosedural, setelah kita tahu masalah, dianalisis. Nah, ini mirip dengan scientific method begitu, karena ketika kita ketemu masalah, maka harus dianalisis masalahnya, diidentifikasi sebab-sebabnya gitu ya. Kemudian tentu dengan itu kita bisa menjadi bahan untuk arah solusi gitu. Jadi dari sisi analisis masalah itu kita bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian identifikasi masalah ini untuk memandu kita ya menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya inquiry gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini bisa bersifat individual atau grup. Sebetulnya ini lebih menarik itu karena grup ya, karena di situ nanti proses pembelajaran menjadi kolaboratif berkaitan dengan abad 21 ya. Kolaboratif, communication begitu ya. 4T itu pasti didapat di sini nih di problem ketiga ini, di step ketiga ini. Jadi supaya bisa ketemu dengan kompetensi abad 21, maka analisis kritis di nomor 2 itu juga harus muncul ya, itu berpikir kritis itu tentu membutuhkan diperlukan di dalam konteks analisa masalah, identifikasi masalah. Jadi di dalam konteks group investigation ini berkaitan nanti dengan keterampilan komunikasi, kolaborasi ya. Jadi mengumpulkan informasi, melakukan eksperimen, yang menyelidiki untuk menemukan penjelasan ini bagian ketiga ya, solusi gitu. Kemudian, pengembangan dan presentasi tentu saja karena Anda misalnya atau kita tidak menemukan solusinya, maka kita harus komunikasikan, kita declare, ya, kita umumkan bahwa kita sudah menemukan masalah yang selama ini misalnya dihadapi. Contoh misalnya kalau di dalam fisika banyak sekali ya, banyak sekali ya, sehingga
apa namanya problem based learning dalam konteks fisika itu lebih menantang sebagai memicu siswa dan mungkin juga guru untuk bisa berkontribusi praktis di dalam apa namanya itu pembelajaran atau masalah-masalah yang dihadapi. Misalnya konsep energi misalnya ya, konsep energi. Mungkin lambat laun ada misalnya di satu wilayah yang membutuhkan apa namanya itu sumber energi yang tidak terjangkau oleh PLN, tidak terjangkau oleh apa namanya itu sulit lah gitu. Misalnya kayak kalau saya di Makassar banyak tuh di pulau-pulau terpencil itu menantang sekali problem ini itu banyak objeknya gitu. Jadi bagaimana misalnya seorang anak atau seorang siswa untuk bisa belajar internet caranya gimana nih? Nah itu tidak mudah begitu ya. Itu problem yang bisa bisa diselesaikan. Misalnya setiap siswa sekarang sudah banyak misalnya basis solar cell. Mungkin solar cell yang kecil hanya sebatas untuk keperluan rumah sekaligus begitu, nah itu bisa dirancang sebagai sekaligus itu menawarkan solusi atas masalah aktual, masalah real yang dihadapi. Kan bukan saja tadi misalnya siswanya yang tidak bisa belajar karena tidak ada internet dan tidak ada listrik gitu kan, tetapi juga mungkin orang tuanya atau keluarganya masyarakatnya juga tidak ada sumber energi yang bisa digunakan. Maka dalam perspektif misalnya PBL, problem-problem kasus seperti ini sangat baik sekali untuk dijadikan semacam proyek percontohan bagaimana penyelesaian masalah sumber energi dengan menggunakan problem based learning. Atau mungkin yang lain ya, contohnya itu bisa hal-hal yang berkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, nah yang terpenting saya mengingatkan bahwa dengan demikian kalau kita lihat dari sisi SOP maka kita bisa dengan sendirinya tahu bahwa ternyata peran guru di dalam PBL itu sudah bergeser jauh ya, bergeser jauh dalam arti kata dia bukan sebagai narasumber ya kan, dia hanya sebatas memfasilitasi aja. Nah memfasilitasi dari mulai start belajar dan mereka membuat kelompok atau berdiskusi menyelesaikan masalahnya atau mencari pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi, itu biarkan mereka mengeksplorasi diri dengan cara bertanya, mencari informasi dari apapun di berbagai sumber gitu. Jadi di dalam konteks PBL, guru sebetulnya hanya sebatas membantu siswa saja ya. Jadi mendampingi lah. Ketika misalnya ada problem siswanya dia bisa bertanya. Nah, oleh karena itu di dalam PBL dengan sendirinya prinsip pembelajaran berpusat pada siswa itu menjadi keniscayaan. Karena apa? Karena guru sudah tidak lagi sebagai center begitu ya, otomatis. Karena mereka menjadi subjek, mereka yang akan doing, mereka yang akan melakukan, maka mereka sendiri sebetulnya yang bergerak gitu, bergerak menganalisa masalah, memunculkan masalah sejak awal, kemudian mengidentifikasinya, kemudian mencari solusinya gitu. Nah, misal kayak ini ya kalau di dalam semacam flowchart lah itu pertama ada problem, nah kemudian ada studentnya atau siswanya, nah di dalam step berikutnya maka grup meeting itu semacam diskusi itu menjadi semacam rukun lah ya kalau kita syarat begitu artinya karena grouping. Nah, karena grouping ini manfaatnya kan tentu banyak ya karena selain pembelajaran secara sosial itu juga tidak terjebak pada individual saja gitu ya. Karena kalau grouping itu dua-duanya berjalan, individual learning-nya jalan, kemudian social learning-nya juga jalan begitu. Bahkan kolaboratif, komunikasi, berdebat begitu. Berdebat itu membutuhkan daya kritis. Orang kalau tidak berdebat mungkin tidak akan pernah berpikir kritis. Oleh karena itu berpikir kritis di dalam problem PBL itu atau problem based learning itu dengan sendirinya akan muncul oleh karena dikonduktifkan oleh sistemnya gitu. Jadi dengan brainstorming ini tentu saja akan dengan mudah mereka mau beradu argumen. Misalnya ada seseorang mengusulkan ide bisa dibantah begitu, bisa dipatahkan atau bisa dikuatkan.
Nah, dari mana mereka bisa mendapatkan informasi? Tentu sekarang apalagi proses digital ya, perkembangan digital yang begitu kuat, maka bisa menggunakan berbagai cara. Apalagi kalau kita menganut pada teori baru tentang pembelajaran itu yang disebut dengan konektivisme. Nah, konektivisme itu akan sangat membantu sekali bagaimana problem based learning itu bisa berjalan lebih efektif lagi. Konektivisme itu artinya bagaimana si pembelajar secara individu dan kelompok itu bisa terkoneksi kepada sumber-sumber belajar, bisa subjek, bisa dosen, bisa guru, bisa orang di luar, bisa ahli, siapapun dia bisa tanya gitu. Dengan cara misalnya sejumlah sumber, mungkin di dalam, kan sekarang banyak ya di grup media sosial atau grup yang minat kajian ini kajian itu, bahkan bisa ketemu ahli di internet begitu, itu bisa saja mereka menemukan sumber-sumber secara langsung dan juga sangat bervariasi. Dengan prinsip pembelajaran konektivisme yang diinsertkan ke dalam problem based learning, maka perspektif siswa dan guru juga akan menjadi semakin terbuka ya, menjadi sangat luas nanti cara berpikirnya. Dengan seluruh informasi yang didapat, apapun yang dia terima, yang mereka temukan, itu diorientasikan bagaimana menyelesaikan masalah tadi. Jadi ingat sekali lagi, ujung muaranya dari problem based learning adalah problem solving. Tanpa problem solving, maka problem based learning itu hanya sebatas kata-kata saja. Tanpa masalah, problem based learning itu tidak mungkin berjalan. Mau apa yang diselesaikan? Masalahnya nggak ada kok. Jadi syaratnya harus ada masalah, kemudian juga ujungnya akhirnya ultimate goal-nya itu harus diselesaikan. Jangan dibuat masalah tapi tidak diselesaikan. Itu juga bukan problem based learning. Nah, karena udah ketemu solusinya, harus report. Nah, report itu mendeklar, berbagi. Nah, berbagi itu butuh komunikasi. Nggak mungkin berbagi tanpa dengan kata-kata. Nggak mungkin berbagi tanpa misalnya presentasi, dipublikasi, atau apa itu namanya komunikasi. Dan itu bertemulah dengan yang namanya kompetensi abad 21. Seluruhnya dapat itu. Empatnya seluruhnya bisa diselesaikan dengan atau bisa terjadi di dalam problem based learning jika dikelolanya dengan mengikuti prosedur yang saya kira manfaatnya banyak sekali ya. Pertama, pembelajarannya aktif, kemudian kecakapan hidupnya juga berjalan. Kemudian ini pengalaman dunia nyata. Jadi di dalam problem based learning itu problem yang nyata dihadapi, bukan fiktif ya. Dia tidak menghayal gitu. Dia itu menghadapi problem yang real. Kemudian pembelajaran seumur hidup ini berkaitan dengan bahwa setiap masalah itu selalu akan berkait bagaimana selanjutnya, bagaimana masa depannya, apa implikasinya. Nah, itu menciptakan trigger baru gitu ya. Yang kelima itu pemahaman yang lebih besar, lebih luas. Seperti yang saya katakan, dengan konektivisme tentu akan menjadi sinergi jaring keilmuan yang lebih kuat. Gitu. Kemudian pengembangan keterampilan berpikir kritis otomatis ya, tadi disampaikan juga bahwa tanpa berpikir kritis tidak mungkin menemukan solusi-solusi. Kemudian pengetahuan konten yang mendalam, karena dia akan selalu connect dengan problem utamanya ya. Jadi bukan belajar hafalan, bukan belajar yang sifatnya deduktif biasa begitu ya. Ini betul-betul basis epistemologinya induktif, sebetulnya lebih kuat begitu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini keterangan abad 21 seperti yang saya sampaikan, saya kira semuanya bisa dapat ya, kolaborasi, berpikir kritis, kreativitas itu dengan sendirinya, komunikasi dengan sendirinya muncul. Saya kira hal-hal yang didapat dari problem based ini akan sangat bermanfaat jika dielaborasi lebih jauh ya. Untuk beberapa contoh saya kira nanti juga mungkin ini ada misalnya kayak perancangan sebuah roller coaster, itu bagaimana sih kok bisa begitu. Kemudian bisa nggak kita membuatnya untuk konsep yang lain. Kemudian perancangan alat ukur dengan konsep fisika yang misalnya dasar ya. Terus perancangan sistem energi terbarukan seperti yang tadi sampaikan misalnya, yaitu sumber energinya apa. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah sangat menarik sekali untuk materi yang telah disampaikan oleh Pak Jaja.
Ternyata untuk manfaat dari PBL ini mencakup pembelajaran yang sangat aktif ya, untuk sebagai pengembangan kecakapan hidup, pengalaman di dunia nyata, dan pembelajaran seumur hidup. Selain itu, PBL juga menghasilkan pemahaman yang lebih besar, seperti pengembangan keterampilan berpikir kritis, pengetahuan konten yang mendalam, dan pengembangan keterampilan abad 21, seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Baik, terima kasih kepada Penjajah atas penyampaian materinya sangat informatif. Kemudian agenda selanjutnya ada apa, Safa? Baik, setelah penyampaian materi tadi, mungkin terdapat beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Untuk itu, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menekan fitur raise hand, kemudian mengajukan pertanyaan ketika sudah dipersilahkan. Jika mengalami kendala on mic, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan via chat Zoom. Ya, baik, sudah ada yang raise hand. Kepada Iya, Pak Iwan, saya persilahkan iya. untuk bertanya kepada Pak Terima Jaja. kasih Mbak Safa. Karena belum ada yang nanya, jadi saya duluan nih bertanya. Mohon izin Bapak Ibu. Kepada Pak Jaja, pertanyaan saya sederhana. Eh, Problem based learning selalu identik dengan di mindset kita, oh ini pasti science nih, gitu loh. Nah, sementara dari perspektif saya, yang namanya problem based learning berarti kan cakupannya luas, tidak hanya mencakup sains saja kan. Sains itu kan ada juga yang bukan hanya sains yang eksakta ya, sains yang sosial humaniora juga sama gitu. Dan otomatis dalam perspektif saya, seyogyanya PBL juga harus bisa menaungi dan memfasilitasi kajian-kajian keilmuan yang bersifat sosial humaniora begitu Pak Jaja. Nah, karena di sini saya berpikir pentingnya juga PBL untuk sosial humaniora, mungkin dari sudut pandang Pak Jaja, apakah perspektif yang tadi saya sampaikan juga bisa diterima begitu Pak? Terima kasih. Baik Pak Iwan, saya kira ini bagus pertanyaannya ya. Saya tadi menyebut ini berkaitan dengan disiplin ilmu fisika karena memang audienya fisika semua. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang apa namanya itu sintaknya ya, sintaknya memang bersifat generik. Jadi artinya bisa digunakan untuk berbagai perspektif keilmuan ya. Karena kalau lihat dari sintak itu tidak mengarah pada spesifik ilmu apa, hanya saja yang harus dikuatkan itu bagaimana problem-problem itu senyata mungkin. Karena apa? Karena masalah itu harus diselesaikan, solusinya juga bermanfaat, dirasakan juga gitu. Saya kira dengan seperti itu maka kita bisa mengatakan problem based learning itu bukan saja untuk masalah-masalah eksakta yang sifatnya eksperimental ya, tetapi juga masalah-masalah sosial lainnya, misalnya kayak mohon maaf misalnya ya, hari ini misalnya orang UMKM tidak apa begitu sulit bisa mendapatkan pendanaan. Nah, kira-kira ada nggak solusi yang bisa diterima oleh semua dan bisa menyelesaikannya? Gitu. Di tengah misalnya ada semacam stagnasi, bagaimana pembiayaan itu tidak apa namanya itu tidak apa, tidak secara mudah didapat oleh si UMKM dari lembaga-lembaga keuangan misalnya. Nah itu bisa dicarikan solusinya apa, dengan cara apa kan, itu mungkin teman-teman yang ekonomi lebih mengerti. Saya kira seperti itu Pak Iwan. Jadi sifatnya sintak problem based learning itu bersifat apa namanya itu apa generik ya. Terima kasih Pak Iwan. Sebelumnya ini mohon izin saya mungkin sampai ini Pak Iwan karena saya harus jalan lagi Pak. Iya, iya baik Pak.
Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Apakah masih ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lagi? Oh baik, jika tidak ada, karena keterbatasan waktu, maka sesi pertanyaan kami cukupkan sampai sini. Terima kasih kepada Pak Jaja atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Jaja dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Bapak meninggalkan room Zoom, saya mohon izin untuk menyerahkan sertifikat apresiasi untuk Bapak. Silakan operator untuk di-share screen. Ya, terima kasih. Baik, saya izin mengaba-abakan ya, Pak. Ya, baik. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Jaja. Jika Bapak terdapat kegiatan lain, kami persilakan untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu, Pak. Baik, mohon izin Pak Yayat dan Pak Iwan. Ya, Saya baik. sejenak Selamat bertugas kembali Pak Jaja. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Waalaikumsalam Pak Jaja. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk agenda selanjutnya, ada apa, Safa? Silahkan disampaikan. Ya, selanjutnya kita akan memasuki sesi materi kedua yang tidak kalah menarik, yaitu berkaitan dengan kurikulum merdeka. Semoga Bapak Ibu sekalian masih dapat fokus untuk mengikuti materi ini. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk membacakan CV pemateri kedua kita pada hari ini, yaitu Pak Yayat. Untuk operator, dipersilakan untuk share screen CV Pak Yayat. Baik, saya akan membacakan CV dari Pak Yayat. Beliau lahir di Kuningan pada tanggal 28 Juni 1969. Adapun alamat beliau di Jalan Anggur Terusan RT 12 RW 4, Kelurahan Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciracas. Saat ini beliau menempati jabatan sebagai Direktur Pendidikan Yayasan PKP DKI Jakarta. Pendidikan yang telah ditempuh oleh beliau yaitu S1 di IAIN Jakarta jurusan IPS dan lulus pada tahun 1993. Adapun pendidikan terakhir beliau yaitu di S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana pada tahun 2020. Pengalaman kerja beliau hingga saat ini yaitu sebagai Direktur Pendidikan PKP Jakarta Islamic School pada tahun 2020 hingga saat ini. Kemudian beliau juga merupakan dosen tidak tetap di Universitas MH Tamrin, Sekolah Tinggi Ekonomi PBM, dan Stikes Medika. Beliau mempunyai moto, hiduplah sekali, hiduplah yang berarti. Adapun karya yang telah dipublikasikan oleh beliau, yaitu merupakan produk-produk buku atau bacaan sejarah untuk internal PKP DKI Jakarta. Baik, untuk operator dipersilakan untuk menutup CV. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan memasuki sesi materi kedua, yaitu mengenai kurikulum merdeka. Kepada Pak Yayat, apakah sudah terhubung? Ya, sudah terhubung. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, baik Pak. Apakah Bapak sudah siap untuk menyampaikan materi kepada Iya, para siap. peserta? Nanti dibantu share screen ya. Ya, baik Pak. Ya. Dipersilakan untuk Pak Yayat untuk Baik. menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Pak Iwan, sahabat saya yang juga pernah mengajar, konsultasikan. Kita tidak akan pernah melupakan peran Pak Iwan, sehingga kita pernah beberapa kali simak UI maupun kegiatan lainnya itu diadakan di PKP, dan saat itu kita dikenal oleh banyak orang ya, karena dikunjungi oleh banyak orang, dan Bapak Ibu guru punya pengalaman menarik ya, waktu itu bisa mengawas berbagai macam calon mahasiswa dari berbagai macam sekolah di DKI Jakarta. Yang saya hormati juga ya, para sekolah yang sebenarnya beliau yang kepakaran dalam kurikulum merdeka ya. Jadi saya sebenarnya
sempat beberapa kali bertanya apakah saya ideal untuk mengajar ini, tapi saya akan bicara dalam tataran filosofis ya. Yang saya hormati ada Pak Adil ya, beliau adalah pelatih praktik ya, bersertifikat sekolah penggerak ya, tingkat Jakarta dari Jakarta ya. Yang jumlahnya sangat sedikit, Bapak Ibu sekalian. Tak lupa Pak Tommy ya, host dan PC yang saya hormati, para mahasiswa dan lain sebagainya. Saya hanya ingin bercerita sedikit saja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita membahas esensi kurikulum, saya ingin menganalogikan kurikulum Merdeka ini seperti sebuah perjalanan. Ya. Jadi kalau saya mau pergi ke Cianjur, kalau ke Cianjur, standar normal yang harus diikuti oleh setiap orang yang ke Cianjur adalah dari PKP, dari Cibubur itu ke Bogor, dari Bogor ke Sukabumi, baru menuju Cianjur. Itu satu perjalanan yang harus dilewati. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sebuah perjalanan yang harus dilewati standarnya sudah dibakukan. Jadi kalau memang sudah dibakukan, hanya itu jalan yang bisa dilakukan pada kurikulum yang ada. Ya kan? Tapi ketika kita melihat jalan yang mau ditempuh ke Sukabumi itu, ternyata penuh hambatan, macet dan lain sebagainya. Kalau standarnya kita harus menunggu sampai kita bisa melewati jalan itu. Tapi orang bisa melakukan dua hal sekarang. Satu, kita mencari alternatif jalan ke yang lain yang memungkinkan, jalan itu mungkin jarang dilewati, atau melalui Gadok ke sebelah kiri, ya kan? Kemudian nembus ke jalan-jalan sempit. Kembali lagi ke PKP dan tidak jadi, karena sudah menghitung jalan dan waktu. Kalau saya harus melanjutkan, itu bisa mencapai lebih dari 2 jam, sehingga acara sudah selesai. Analogi ini ingin saya gambarkan kepada Bapak, para pimpinan hari ini, bahwa dalam kurikulum, seseorang bisa saja melakukan berbagai macam improvisasi. Yang tujuan utamanya adalah sebenarnya bagaimana pencapaian itu bisa terlaksana dengan baik. Tujuan pembelajaran itu terlaksana dengan baik. Jadi kalau memang orang tersebut harus kembali, berarti kita melihat bahwa ada diferensiasi. Seseorang yang secara keilmuan mungkin dia tidak bisa menyesuaikan dengan kecepatan waktu untuk sampai ke sana. Ya, jadi kita juga harus melihat bahwa ada orang yang tidak sanggup untuk melewati jarak yang sudah ditempuh. Analogi ini bisa mengatakan kepada kita semua, kurang terdengar suaranya. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas ya? Jelas Pak. Ya, Lebih jelas sekarang, Pak. Analogi ini ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa dalam mencapai sesuatu tujuan, itu banyak jalan yang harus kita lewati. Banyak alternatif. Bahkan dalam banyak hal, kita bisa saja kembali untuk kemudian mempersiapkan kembali pada persiapan yang lebih matang. Ini analogi. Maka dalam kurikulum Merdeka, kita mengenal beberapa hal yang sangat menjadi kata kunci. Seperti diferensiasi, kemudian esensial, integralistik, dan kolaboratif. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menggambarkan lagi satu contoh sebelum nanti saya masuk. Kalau kita belajar tentang sejarah, katakan, Ibu sekali sejarahnya. Ada Pak Harun, ada Pak Supri. Sejarah ya. Saya memang tidak ngajar sejarah ya, tapi saya sangat menyukai sejarah. Sebagai contoh semuanya, kalau kita belajar tentang di Ponorogo, orang selalu mengatakan sejarahnya adalah 1825-83. Ya kan? Perlawanan Jenderal Sudirman yang menggunakan perang gerilya. Orang hanya melihat apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman adalah perang gerilya. Orang tidak melakukan pendekatan secara detail sebenarnya. Itu bukan hanya sejarah. Bukan hanya informasi tentang sejarah. Siapa yang mau meneliti apa bambu yang dipakai mengangkut Jenderal Sudirman? Kan pasti kita akan meneliti itu. Dan siapa yang menggotong Jenderal Sudirman jika larinya sangat kencang? Walaupun di atas panggung Jenderal Sudirman. Siapa yang menguasai geografi? Karena kalau dia tidak mengetahui yang harus dilewati Jenderal Sudirman, saya kira dia akan berhadapan dengan penjajah. Hal itu mengingatkan kepada kita bahwa pelajaran yang integralistik itu bisa dilakukan. Saya mengajar PKWU Bapak dan Ibu, saya lihat ya.
Ketika saya bagian pengolahan semuanya kan, yang kemarin itu adalah saya mengajar bagian kerajinan ya, pengolahan semuanya. Saya memasak. Masak itu adalah ilmunya bukan hanya ilmu tentang memasak, ya, tetapi juga belajar tentang kimia. Apa itu kimia? Kenapa? Harus disesuaikan dengan berbagai macam. Yang kedua, saya belajar tentang ekonomi. Karena Pak, untuk menghitung sesuatu itu memiliki nilai jual yang tinggi, maka harus saya padukan dengan ekonomi. Ya. Saya juga belajar semuanya kewirausahaannya, bagaimana saya menjualnya, belajar tentang seni, bagaimana cara menyajikan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya memahaminya adalah seperti saja, tetapi tentu TP-nya harus sampai ya. Ini secara detail sebenarnya ada pakarnya. Skip Pak. Ya. Ya, ini ada ini ondel-ondel di sawit langsung lari. Sawirannya gede, girang pengiringnya. Ayo semua pada nyimak kemari, dengerin pemaparan biar tambah ilmu. Ini sebenarnya Pak oleh Pak. Bapak Ibu kalau melihat ini ada sebuah gambar. Gambar ini dari dulu sampai sekarang, gambar ini seperti ini sekalian. Ada matahari, burungnya dua di atas, kemudian ada jalan, ini ada pohon-pohon dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, ini memaksa orang untuk dari dulu belajar tentang pemandangan seperti ini. Padahal bisa saja Bapak Ibu sekalian, orang bisa mengubahnya, semuanya burungnya tidak hanya dua, burungnya banyak. Gunungnya tidak harus dua, gunungnya bisa tiga. Mataharinya tidak hanya di situ, mataharinya bisa di mana saja. Rumahnya kenapa dari begitu terus? Padahal jenis rumah itu bisa dibuat. Dan Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan bagaimana memunculkan ide-ide kreatif dalam proses pembelajaran. Merdeka Belajar atau kurikulum merdeka, disitulah ada ruang orang bisa mengorkestrasi. Bapak Ibu, mengorkestrasi itu apa Bapak Ibu sekalian? Dalam kurikulum merdeka, sesuatu itu harus bunyi. Dalam kurikulum merdeka, sesuatu itu harus nampak. Contohnya apa? Detail-detail itu menentukan. Di ruangan itu bukan hanya detail papan tulis dan meja, tapi seluruh itu memberikan warna dan lain sebagainya pada diri kita. Lanjut baru. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, orang sedang menggambar ya, apa sedang memotong. Memotongnya ada cara seperti ini. Silakan aja Bapak Ibu sekalian memotongnya dengan cara apa saja. Pak Tommy cara memotongnya bagaimana? Nah, bisa melalui gunting dari sana, bisa dari atas, bisa dari bawah dan lain sebagainya. Atau kepentingan mengguntingnya dari mana? Terserah Bapak Ibu sekalian. Kalau mengguntingnya dari atas akan berbentuk apa, kalau mengguntingnya dari bawah akan berbentuk apa. Ya, ini salah satu di antara sajian ini. Kita juga melihat semuanya, ini gajah. Ya, ada perlombaan. Ya, ada perlombaan. Ini ada monyet, ada gajah, kemudian ada ikan ya Bapak Ibu ya, ada ular, ada ikan ya. Nah, ini perlombaannya apa Bapak Ibu? Katakan yang paling sederhana. Ujiannya adalah untuk perlombaan naik pohon yang di samping di belakang itu. Bapak Ibu siapa yang menang? Itu ada anjing. Siapa yang menang? Siapa yang siap Bapak Ibu sekalian? Yang siap untuk lomba naik pohon itu. Apakah monyet bisa? Bisa. Apakah gajah bisa? Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Burung pinguin nggak bisa. Ini ikan nggak bisa. Jadi kita tidak mungkin mengajak orang untuk mencapai sesuatu sementara kemampuannya adalah yang seperti contoh di bawah ini. Ada kemampuan yang natural, semuanya memang tidak disiapkan seperti itu. Ada kemampuan yang sebenarnya bukan natural, yang bisa dilatih. Tetapi ada yang dilatih cepat, ya kan? Kemampuannya di atas rata-rata. Ada yang dilatih tapi butuh waktu, yang lambat, ya kan? Tuh, seperti anak saya semuanya dalam menerima pelajaran semuanya sangat jauh dengan sangat cepat dari SMA. Tapi SMA bisa dan stimulan, bisa memberikan rumus kehidupan sehingga dia bisa mengikuti dengan baik. Lanjut bareng. Ya, jadi pendidikan hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup, Bapak Ibu sekalian. Proses ini memberikan pemahaman apa arti apa harapan hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara pribadi.
Jadi pada intinya, Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan itu harus disiapkan untuk pematatan kualitas hidup. Semua yang kita pelajari itu harus bisa memberikan pemahaman arti dan apa yang dipelajari. Jadi kalau bahasa yang saya pahami, itu disebut dengan ambak. Apa manfaatnya bagi mengikuti. Nah, contohnya Bapak Ibu sekalian, kita belajar sinus, kosinus, kokangan, semuanya kan. Sinus, kosinus, kokangan. Kita nggak tahu manfaatnya belajar sinus. Ketika algoritma semuanya mengenalkan algoritma itu adalah hidup pada abad ke-9 atau algoritma ya, algoritma itu kita mengajar algoritma 2 × 2, 3 × 3 dan lain sebagainya. Berat itu. Akhirnya sekarang algoritma internet itu sebenarnya akan cerminan. Kalau kita sering melakukan sesuatu, maka akan berpengaruh pada tindak. Maka ketika kita mengklik sesuatu, dia akan muncul. Bahwa sebenarnya fondasi dasarnya ada. Seperti itu. Nah, dalam kurikulum merdeka yang intinya adalah bagaimana orang bisa melaksanakan sesuatu dengan benar, itu saya kehidupan dengan benar harus juga dikenalkan ya, ke depan. Nah, Bapak Ibu, kurikulum yang modern ini kurikulum modern. Ya, pengelompokan peserta didik itu harus secara fleksibel, saya lihat. Ya kan? Pengelompokan peserta didik harus secara fleksibel. Tentu ada caranya dalam implementasi ya. Ada berbagai macam metode. Saya dijelaskan oleh Ibu Musdalifah itu bagaimana mengelompokkan peserta didik secara fleksibel. Bulan ya, bagaimana bulan itu mengajarkan melakukan diagnostik ya, tes diagnostik baik yang bersifat akademik maupun non akademik, ya kan, baik yang bersifat kemampuan dalam kurikulum bagi yang non kurikulum. Belum semuanya non akademik berkaitan dengan minat, bakat dan lain sebagainya. Tetapi dalam pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Yang kedua, peserta didik berpartisipasi aktif secara aktif dalam proses belajar. Tadi dicontohkan oleh Pak Jaja ya, learning ya, sangat menarik kan, harus berawal dari masa bagaimana ya. Suasana kelas harus penuh kemerdekaan. Mereka. Kita menginginkan kalau tadi ada contoh ya, beberapa orang semuanya ada dari proses Santiniketan itu kan Rabindranath Tagore ya, sekolah di India kan, kalau penuh kemerdekaan sebenarnya juga ada contoh sekolah yang ada di Jogja namanya Sekolah Salam dan lain sebagainya. Tidak jauh dari kita semuanya disebut dengan sekolah dulu almarhum Pak Munif punya School of Human semuanya yang mengajarkan kelas penuh kemerdekaan sampai sekarang. Saya kira teori-teori ini saya kira diadop dan Mas Menteri itu kan mengakui bahwa konsep merdeka belajar itu adalah diambil dari konsepnya Najila Shihab, ya kan? Artinya adopsi terhadap materi ini sesungguhnya itu berawal dari konsep sejak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa sekolah itu seperti taman, sekolah ini seperti hutan. Sekolah itu harus menyenangkan karena pengertian sekolah itu sebenarnya sekolah. Sekolah itu apa? Itu bahasa Sanskerta. Arti sekolah itu apa? Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya sekolah itu harus membuat orang bahagia ya, apalagi gurunya ya. Kemudian kesiapan belajar menekankan pada inquiry ya, berdasarkan pengalaman bukan pelajaran saja. Belajarkan bukan pelajaran saja. Ini yang disebut dengan kreatif dan transaktif, aksi, tetapi juga harus mereaksi. Kalau tidak muridnya bisa mereaksi, itu peran gurunya sangat sulit. Dan Bapak dan Ibu sekalian, karena begitu sulitnya orang melakukan mereaksi, maka inilah yang kita sebutkan bahwa pendidikan apapun sejarahnya selalu menekankan pada Bapak dan Ibu sekalian pun zaman SBY semuanya, waktu MNU menjadi menteri, kita harus mengintegrasikan semua pelajaran pada 18 ciri-ciri karakter. Bapak Ibu masih ingat kan? Nomor berapa, karakter dan lain sebagainya. Tapi kan kemudian menjadi apa ya? Hasilnya tidak optimal. Ketika zamannya yang kedua yaitu setelah SBY itu MNU itu adalah Pak Muhadjir kemudian dilanjutkan oleh Pak Anies ya, itu kita juga melihat terintegrasi. Maka dulu ada yang namanya kompetensi 1 keterampilan, ada kompetensi 2 tentang sosial, ada kompetensi tentang karakter kalau tidak salah ya, atau dengan religiositas juga tidak bisa ternyata bisa mengintegrasikan sekolah ini terintegrasi sekali dengan karakter. Maka muncullah yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang lebih realistis,
yaitu konsep tentang penekanan karakter melalui profil pelajar Pancasila, dan saya tidak bisa menjelaskan secara detail saja ya. Dan inilah sebenarnya kreatif dan pansakti Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan, bukan persaingan ya Bapak Ibu sekalian. Pendidikan itu harus mengarah pada pertumbuhan dan bukan pada persaingan. Dan yang selanjutnya adalah mengedepankan tanya jawab. Yang terakhir apa nih Pak Harun? Yang terakhir ya, mengedepankan tanya jawab. Lanjut Pak Harun. Ya, ini jadi Bapak Ibu sekalian, hadirnya kurikulum merdeka itu yaitu harus fleksibel, materi yang esensial, ya kan? Nah, saya sebenarnya tertarik sekali bagaimana kita memberikan materi-materi yang esensial. Bapak Ibu begitu banyak belajar dari A sampai Z, sampai seperti kita menumpahkan air ke dalam gelas. Tumpah materi. Tapi tidak ada materi yang sangat esensial. Sebenarnya materi esensialnya apa? Saya di kewirausahaan semuanya harus mengungkapkan materi esensial itu pada 3 hal. 1, anak-anak harus terbentuk jiwanya. Maka harus menggunakan berbagai macam teori tentang motivasi. Yang kedua adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh anak ketika harus berwirausaha atau menghasilkan prakarya. Tapi yang terakhir adalah harus memiliki nilai jual. Hanya nilai tontonan atau nilai jual. Kalau hanya nilai tontonan, ya tidak akan punya arti apa yang kita hasilkan. Maka harus nilai jual. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mengajar dengan konsep yang esensial ini menjadi hal yang menjadi kajian kami, khususnya di Dikdasmen, agar pencapaian anak itu bukan saja berkaitan dengan tujuan yang bersifat kognitif, tadi yang tujuan bersifat akademik, tapi tujuan-tujuan yang bersifat non-akademik juga, yang diagnostiknya sudah dilakukan sejak awal, itu bisa tercapai di anak-anak. Ya, ini Bapak Ibu kurikulum merdeka ya, kolaborasi mendapatkan ruh kurikulum merdeka ya. Tadi saya sudah sampaikan tentang kolaborasi itu, kalau saya mengajarkan tentang makanan, maka sebenarnya saya sedang belajar tentang kimia, belajar tentang seni ya. Bahkan sekarang ada namanya sastra pariwisata, ada sastra kuliner dan lain sebagainya. Bagaimana sejarah tentang makanan itu menjadi novel menarik. Ada novel tentang Aluna dan makanannya. Novel yang isinya tentang makanan Padang, Bapak Ibu sekalian. Itu banyak sekali. Juga ada yang disebut dengan rempah-rempah yang dikemas dengan tujuan bahwa rempah-rempah itu bukan hanya dijual, tapi punya sejarah tersendiri. Ya, bahkan ada sejarah-sejarah yang lain yang bisa kita kaji. Lanjut baru. Nah, Bapak Ibu kita lihat, ini ada Farel, ada yang kedua, ada siapa namanya lupa nih, yang menang di Amerika, dan yang ketiga adalah ini Putri Muazzin Aryani. ya Putri Aryani. Yang terakhir itu yang azan itu siapa? Bilal bin Rabah. Bila. Semuanya kan berbasis suara Bapak Ibu saya lihat. Berbasis suara, ya kan? Tapi Bilal konsisten, dia sebenarnya sudah ada sejak dulu. Dia menguasai azan. Bahkan Nabi itu kalau belum ada Bilal semuanya, ya kan? Belum Bilal yang azan pada masa itu. Nabi selalu mencari, apa ini Bilal kemana? Bilal naik ke bukit, kemudian azan, orang mendengarkan. Sebenarnya bayangkan Bapak Ibu, kita mendengar juga Putri Aryani, ya, yang bisa bernyanyi dan luar biasa. Juga Farel, ya, yang anak kecil baru langsung isi go langsung hebat ya, langsung pergi, kemudian bisa sampai ke istana. Juga Putri Aryani, Bapak dan Ibu sekalian. Ini basicnya apa Bapak Ibu sekalian? Basicnya bukan akademik Bapak Ibu sekalian, tapi basicnya perkembangan pertumbuhan yang tadi saya sampaikan, yang secara sosial dia bisa memanifestasikannya menjadi tujuan yang utama, yaitu pengembangan terhadap potensi diri. Ya, lanjut Pak. Ya, nah ini materi-materi yang secara spesifik, ada capaian pembelajaran, ya, ada tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan saya masih banyak belajar tentang ini. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ini bisa dijawab oleh Pak Harun atau siapa saja. Lanjut Pak Harun. Ya, ini siklus kurikulum merdeka, Bapak Ibu sekalian, ada asesmen, ada diagnostik, ada yang bersifat kurikulum, tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ada asesmen, sumatif, dan formatif, dan lain sebagainya. Ada konten, ada proses produk ya, ini bisa dijelaskan nanti lebih lanjut. Lanjut Pak. Ya, ini visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian melalui terciptanya
profil pelajar Pancasila ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa evolusi terhadap pendidikan berbasis karakter ini sekarang mencapai puncaknya dengan lahirnya ada disebut dengan profil pelajar Pancasila. Kedepannya apakah akan terjadi kurikulum itu bersifat dinamis seperti itu? Tidak mungkin suatu negara menghentikan kurikulum untuk menggunakan kurikulum yang hanya itu saja, bersifat dinamis. Kalaupun ada karena berkaitan dengan politik kekuasaan, memang pendidikan itu adalah politik kebudayaan. Disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan zamannya, dan disesuaikan dengan masanya. Kita bisa lihat sejarah semuanya politik etis ya, yang dikembangkan oleh Belanda. Itu ternyata walaupun dia bilang bahwa ini adalah tujuannya adalah untuk memuliakan penduduk pribumi yang dijajah, supaya mendapatkan pendidikan yang layak. Pada zaman Belanda, politik pendidikan itu yang utamanya pendidikan itu ditujukan untuk orang-orang berasal dari Belanda ya, dari penjajah terlebih dahulu. Jadi sebenarnya evolusi terhadap kebutuhan dan kepentingan politik dalam kurikulum itu juga nyata atau tidak nyata itu akan sangat nampak. Tetapi seperti pembangunan bersifat genealogis, bersifat berkelanjutan ya, sistemik ya, dan selalu berkaitan seperti itu. Saya kira itu Pak Iwan ya. Jadi saya minta maaf nanti ke hal yang sangat teknis bila ada pertanyaan ini, tapi intinya bagi saya bahwa kan ruang nyata pada kita ingin mendesain hidup kita, ingin mendesain jadi apa? Apakah kita ingin jadi suaranya seperti Dilan, apakah seperti Aryani, atau seperti Farel, terserah kita akan ya Pak. Ada 4 orang semuanya memiliki kemampuan yang sama-sama berasal dari Rudi, tetapi nasib DNA-nya berbeda. Saya melihat Rudi Habib namanya menjadi teknik Pak Iwan ya, Rudi Habib. Ya, Rudi Hairudin ya menjadi masak yang sangat terkenal di ya kan. Ada Rudi Hadi Sumanto, Pak Ibu sekalian, itu siapa? Ternyata ahli dalam rambut. Ada juga Rudi Harto, ahli di dalam bidang olahraga, dia pemenang bulu tangkis yang sangat terkenal. Awalnya namanya Rudi. Sama juga dengan Ida, ada Ida Royani, itu luar biasa nyanyi juga. Kita di PKB ada juga Ida yang bisa nyanyi, namanya Ida Marlina. Juga ada sekarang, ada Ida Astuti dan lain sebagainya. Semuanya berbasis Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Wah, menarik sekali ya materi yang telah dibawakan oleh Pak Yayat. Ternyata dalam kurikulum Merdeka ini, pembelajar diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai metode untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sistem integralistik digunakan untuk mengintegrasikan berbagai bidang pembelajaran agar saling terhubung satu sama lain. Selain itu, kurikulum Merdeka memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengoptimalkan potensi mereka dan berkontribusi sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Pendidikan dalam konteks ini dianggap sebagai proses matangnya kualitas hidup yang memberikan pemahaman tentang makna kehidupan dan bagaimana menjalankan tugas dan kehidupan dengan benar. Nah, baik, setelah penyampaian materi ini, mungkin ada apa lagi nih, Mbak Siska? Oke, setelah penyampaian materi, mungkin dari Bapak dan Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Untuk itu, bagi Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan menekan fitur raise hand, kemudian mengajukan pertanyaan ketika sudah dipersilahkan. Jika mengalami kendala on mic, dipersilahkan mengajukan pertanyaan via chat Zoom. Boleh kepada Bapak dan Ibu? Oke, ada Pak Iwan. Boleh nih Pak Iwan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh iya, iya. Izin Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada Pak Yayat nih Pak. Sebenarnya ingin tahu ya sebenarnya Pak, karena kalau yang saya pahami ya Pak, konsep kurikulum merdeka ya di kampus itu kita mengenalnya istilah kampus merdeka ya, teman-teman semua ya, yang rekan-rekan mahasiswa kan udah merasakan ada kegiatan magang begitu Pak. Mahasiswa harus ada pengalaman magang itu di perusahaan, di lembaga penelitian dan lain-lain gitu ya. Terus juga bisa diperbolehkan mengikuti
mengikuti perkuliahan lintas program studi, bahkan lintas universitas, Pak, untuk mata kuliah yang kalau tidak salah pilihan ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak Yayat kalau di tingkat sekolah, apakah konsep merdekanya juga ada apa namanya ya, ada kegiatan magang itu atau ada konsep lain begitu Pak yang berbeda dengan dunia kampus? Mungkin itu saja Pak. Terima Iya, kasih. iya. Pak Iwan, saya langsung jawab ya Pak Iwan ya. Ya, baik Pak. Oke, ini saya minta bagaimana jawaban ini dari seorang guru nih. Saya minta Pak Harun nih, Pak Harun. Bagaimana Pak Harun sebagai pelatih praktik untuk bisa melihat? Ya baik Pak Yayat dan Pak Iwan. Memang izin menjawab Pak Yayat ya. Iya, silakan Mungkin Pak Harun. Nah. ya terkait dengan implementasi kurikulum merdeka gitu Pak. Kita diajarkan memang merdeka belajar Pak, bukan belajar merdeka. Kita memang 78 tahun, dikit lagi mau merdeka, kita sudah 78 tahun, tapi bagaimana merefleksikan merdeka itu di tingkat pendidikan pun masih gamblang, maksudnya masih ambigu gitu. Nah, ketika tadi Pak Yayat menjelaskan bahwa ada potensi anak ketika memang Farel umur 12 tahun sudah diundang ke istana, dan kita bayangkan 12 tahun kita sedang ngapain 12 tahun. Nah, jadi kurikulum merdeka ini membebaskan potensi anak karena Arban Rembe, seorang teknik sipil, dia hari ini fotografer terkenal di Kompas. Padahal background adalah sipil. Nah, tapi terkait dengan di sekolah, kita mengakomodir peserta didik di mana itu ada tes diagnostik, yaitu tumbuh kembang peserta didik, gaya belajar, minat gaya belajar, ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Nah, ini kita petakan dulu melalui tahapan asesmen diagnostik ini. Jadi, ketika memang ada anak cenderung kinestetik, berarti stimulannya adalah materi-materinya yang dilalui dengan gerak. Atau istilahnya lebih cenderung ke visual, dia lebih materinya, matematikanya terkait dengan gambar-gambar yang nanti tidak lanjutin aja, Pak. Mungkin itu aja Pak. Jadi kata kuncinya adanya teks diagnostik dari sekolah khususnya. Mungkin Bu Umi sudah hadir, mungkin bisa menambahkan sekaligus guru penggerak ya, sekolah penggerak, dan atau Pak Yayat. Mungkin sebatas saya itu aja yang saya jawab. Makasih Pak Harun. Ya. Coba dari Bumi, barangkali Bumi, ini yang pakarnya sudah terakhir ngasih materi di Departemen Agama ya. Wow. Guru Bu madrasah. Umi berarti ini ya Pak, tutor yang guru penggerak itu ya? Ya, tutor sampai ke Solo kemana? Silakan Bumi, ada? Kalau tidak ada Ibu Musdalifah ada ya? Bulan ada Bulan. Hadir Pak. Ya, Bulan. Gimana? Bulan bisa menjawab Bulan. Izin menjawab ya Pak Yayat, Pak Iwan. Ya, gini Pak, kalau implementasi di sekolah pada saat kelas 10, suara saya terdengar jelas Pak? Mohon izin. Terdengar, sangat jelas. Sangat jelas. Ya, jadi di kelas 10 seluruh siswa itu belajar seluruh mata pelajaran sesuai dengan fase D-nya di tingkat SMP-nya. Tapi ketika kelas 11, mereka memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya. Atau sesuai dengan nanti kira-kira mereka mau mengambil mata kuliah apa. Jadi kalau dulu di kurikulum 2013 itu kan ada penjurusan antara IPA dan IPS. Kalau IPA ya belajar seluruh mata pelajaran IPA. Kalau IPS belajar seluruh mata pelajaran IPS. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini, mereka bebas memilih mata pelajaran pilihan yang itu menunjang cita-cita dan minat mereka. Seperti itu, Pak, perbedaannya. Gitu. Mungkin itu aja Pak Yayat, Pak Iwan. Ya. Saya kira itu Pak. Jadi kalau kita bisa contohkan, yaitu apa yang disebut dengan tidak ada penjurusan, orang belajar berdasarkan minat. Ini anak ini sebentar. Izin Pak Yayat sambil kita ngobrol santai dulu kali ya. Ini mohon maaf nih.
kalau kita kaitkan dengan sistem ujian masuk ya, sepemahaman saya kan sekarang memang ujian masuk itu yang UTBK soal-soalnya kan open question ya, Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada yang bersifat hafalan, semuanya berbasis pada nalar. Mungkin berhubungan juga dengan konsep kurikulum merdeka ini ya, Bu Wulan ya, yang memperbolehkan siswa mengambil lintas minatnya begitu. Namun kalau dari sisi misalnya ujian masuk universitas yang bersifat mandiri, itu setahu saya masih beda itu dengan konsep UTBK. Nah, mensiasati hal itu bagaimana itu, Bapak Ibu? Karena yang saya khawatirkan justru anak-anak tidak memiliki orientasi yang jelas karena terlalu merdekanya itu, gitu. Ya, siapa yang mau berbagi ya? Terutama Bapak Ibu bisa menjelaskan literasi dan numerasi ya. Bu Wulan, lanjut Bu Wulan. Iya Pak Yayat. Iya, gimana? Karena saya kira ini kan kita masih ujian yang terakhir itu masih 2013 Bu Wulan ya. Iya, yang terakhir kurikulum 2013 tuh Pak. Kita apakah ada gambaran atau rancangan nanti dengan sistem masuk ke perguruan tinggi berbasis tes dengan konsep sekolah dengan kurikulum merdeka. Ini kan saya kira akan berbeda dengan semua hal. Apa yang pernah didengar Bu Wulan? Waktu pelatihan dulu ketika dengan BBGP, memang ini sempat menjadi pertanyaan Bapak Ibu guru ketika pelatihan gitu, bagaimana kalau misalkan di tingkat SMA sudah didesain dengan seperti ini, bagaimana nanti dengan ujian masuk perguruan tingginya. Tapi memang dari BBGP sendiri bilang bahwa akan menyesuaikan seperti itu Pak. Ya, Makanya betul kan? kami hanya menyiapkan di tingkat SMA, cuma memang kan di kita itu sudah mulai literasi dan numerasi dari berbagai mata pelajaran itu dipersiapkan seperti dan anak pun biasanya mereka ketika kelas 12 itu ada tambahan bimbingan belajar di luar untuk persiapan juga untuk jalur mandiri ataupun masuk universitas-universitas lainnya. Begitu sih Pak yang saya tahu dari anak-anak dan orang tuanya juga dan dari pelatihan kemarin. Iya, iya. Ya, betul ya. Saya kira itu Pak Iwan ya. Jadi baik Pak. gambar literasi dan ya. Saya sangat senang sekali dengan konsep nanti menekankan pada saya kira tentang budaya membaca, budaya belajar akan baru lagi ya bergeliat di Indonesia. Buku selama 40 saya idealkan anak itu membaca 5 Suaranya terlalu kecil Pak. Ya, saya mengidealkan suatu hari semuanya murid-murid itu bisa membaca novel dalam setahun, ya, karya sastra semuanya itu muncul ya, karena orang mengatakan kalau ingin menulis belajarlah dengan sering aja membaca itu akan selesai. Sering membaca orang akan lahir. Tapi memang rumusnya bagaimana di literasi itu kan seperti itu. Ya, betul. Ini ada Bu Ida ya bertanya ya. Di chat room ini, Bu Ida. Kelas ya. Bu Ida bertanya bagaimana implementasi di dalam kelas dari 3 poin opsi dalam kurikulum mandiri dan baik maupun bagi ini ya. Ini saya mohon maaf tidak bisa menjawab ini. Pak Harun barangkali bisa menjawab ini, Pak, jawaban dari Bu Ida ini. Pak Harun? Senior saya Pak Bu Ida. Jadi jawabnya kayaknya sambil ngopi Pak. Saya ke rumahnya Pak kayaknya. Bu Ida. Ya, sambil ngopi dan ada nangka ya. Bener. Kalau Bu Ida bertanya kan itu memang harus ini, saya harus menyampaikannya dengan hati gitu Bu. Jadi insya Allah saya ke rumah lah Bu.
Kan. Hmm. Oke, cukup saya kira Pak Iwan dan adik-adik. Ya, Terima baik, kasih ya. baik, Pak. Aduh, saya mohon Baik. maaf yang Sama-sama, sedalam-dalam. Pak. Karena saya hanya menekuni dalam filosofi kurikulum. Dia dulu belajar sangat lama. Kalau kuliah saya ini kan pendidikan sebenarnya jurusan IPS ya. Ya. Jadi waktu saya kuliah di IAIN itu belajar IPS dan salah satu materinya tentang kurikulum itu berapa semester ya. Jadi perkembangannya memang setiap saya di Dasmen ya tidak ikut secara detail ya. Mungkin tadi saya bilang banyak bisa belajar pada di SMA ini, bisa belajar di Bu Bulan, Bu Depi, Bu Musdalifah juga Pak Harun, saya kira itu ahli-ahli dalam kurikulum. Tapi Pak Harun yang terakhir itu nggak bisa menjawab ya, itu larinya ke ngopi dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri orang yang nggak bisa menjawab sebenarnya kan. Sebenarnya sama dengan saya juga nggak bisa menjawab ya. Terima kasih Pak Iwan, saya kembalikan kepada moderatornya yang hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada pertanyaan Pak dari kami tim mahasiswa. Apakah masih bersedia Pak? Jadi ada pertanyaan dari saya sebagai mahasiswa nih Pak. Jadi apa yang menjadi tantangan guru-guru dalam menerapkan kurikulum merdeka saat ini? Dan menurut Bapak apakah bisa kurikulum merdeka ini dapat diterapkan secara berkelanjutan? Ya, ya. Ya, oke, bagus sekali ya. Ini bisa dijawab oleh Bu Wulan. Bu Wulan, nih, kenapa saya menyuruh yang jawab yang lainnya? Ini kan kolaboratif ya Pak Tommy ya. Kolaboratif ya. Jadi otoritas kebenaran itu jawaban tidak di satu orang. Jadi kurikulum merdeka itu otoritas jawabannya adalah kolaboratif ya. Jadi yang jawab ini sepertinya Bu Wulan yang lebih mampu. Bu Wulan, silakan Bu Wulan. Ini mahasiswa loh Bu Wulan. Bu Wulan ini juga alumni UNJ ya. Iya, betul, Pak. Bu Wulan alumni UNJ dan Jurusan apa, Bu Wulan? Jurusan kimia, Pak Iwan. dan pernah menjadi guru kimia. berprestasi, bahkan pernah Wah, nomor urut selamat. 2 di Jakarta Timur sebagai guru. Bu Wulan ini Lulus tahun berapa, Pak, Bu Wulan? nggak lulus kayaknya dia. Lulusan berapa bulan? Ya, saya lulus tahun 2011, Pak Iwan. Bagus Oh, sekali. 2011. Sangat ini. Silakan Bu Wulan. Nah, Iya, tantangannya ya Kak ya, jadi tantangan kami dalam kurikulum merdeka karena kan pembelajaran di kurikulum merdeka itu berpusat pada anak, dan di dalam satu kelas kita tahu bahwa siswa itu beragam. Nah, jadi bagaimana cara melayani atau memfasilitasi seluruh siswa agar pembelajaran itu lebih bermakna itu yang menjadi tantangan. Karena gaya belajarnya Bu Wulan. Iya betul, gaya belajarnya pun berbeda-beda gitu dan background sosial budayanya juga berbeda-beda. Jadi bagaimana cara kita mendesain suatu pembelajaran itu yang masuk ke semua anak. Jadi dari antara satu anak dengan anak yang lain, dari segi gaya belajarnya juga beda, kemudian dari segi karena kognitifnya juga berbeda, kemampuannya dan target tujuan pembelajarannya itu juga berbeda-beda. Itu sebenarnya yang menjadi tantangan bagi guru-guru. Jadi kita harus tahu kira-kira peserta didik kita itu benar-benar seperti apa agar pembelajarannya lebih bermakna, seperti itu. Dan kalau misalkan memang kurikulum merdeka ini dilakukan dengan sebagaimana mestinya, insya Allah sih sebenarnya pembelajaran itu akan lebih bermakna seperti itu. Karena kan transisi dari 2013 ke kurikulum merdeka ini yang namanya suatu kurikulum baru kita butuh yang namanya adaptasi baik dari segi muridnya ataupun dari segi guru-gurunya seperti itu. Mungkin Pak Harun yang sebagai guru juga atau Pak Yayat bisa menambah. Iya, saya kira itu pendidikan yang bermakna ya, meaningful life ya. Kemudian dari segi gaya belajarnya, Bulan bahwa 3 jenis gaya belajar ini harus terakomodir ya. Ada yang visual, ya, auditory maupun kinestetik. Ya. Itu sebenarnya bisa ngetesnya. Orang itu cenderung ke visual, auditory atau kinestetik. Itu juga itu bisa. Tapi saya kira secara keseluruhan tantangan yang tadi kurikulum itu sifatnya dinamis, ya. Bahkan kalau semuanya apa namanya kalau kita melihat dari Menteri Nadiem, bahkan kalau
tujuan pembelajaran itu harus 10, hanya tercapai 8, itu tidak berarti dia tidak naik. Bisa saja dia naik, dan kekurangannya 2 itu bisa dilanjutkan di periode kelas. Itu kalau kita melihat dari pendapat. Orang memberikan ruang kepada, tapi apapun bentuknya kita harus melihat dan kan memunculkan potensi peserta didik, tumbuh kembangnya peserta didik. Ya. Itu yang terkait oleh Bu Wulan, saya kira bisa mewakili pendapat yang secara umum menggambarkan bagaimana proses implementasi kurikulum merdeka di dalam suatu sekolah ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Yayat atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dan informatif. Semoga dapat diimplementasikan bagi Bapak atau Ibu sekalian dalam dunia pendidikan ini. Sebelumnya, mohon maaf, izin Pak untuk mengambil dokumentasi penyerahan sertifikat pemateri. Mohon untuk ditampilkan kepada operator. Ya. Baik, sudah terlihat ya. Mohon untuk dipandu operator untuk sisi dokumentasinya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Pak Yayat dan operator yang sudah men-share sertifikatnya. Kemudian kepada Bapak dan Ibu, kami meminta bantuannya untuk mengisi form presensi serta angket yang tersedia pada kolom chat Zoom. Selanjutnya kita akan memasuki agenda yang sangat menarik sekali nih Pak. Jadi yaitu ada sesi pengenalan alat multisensor yang akan disampaikan oleh Pak Jack Ronald Hakai yang merupakan perwakilan dari tim CV Geotis. Kepada Pak Jack, apakah sudah bisa terhubung? Iya, sudah bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Jack. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kepada Pak Jack kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore ya ini kepada Pak Yayat dan para guru dari SMA APKP, juga kepada Pak Iwan, sahabat saya di UNJ, dan kepada Pak Jaja juga, rekan saya juga mitra diskusi. Beliau sekarang sudah live ya. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri bahwa saya ini bernama Jack Roland Luhukai. Jadi saya itu sebagai direktur di perusahaan yang bernama CV Jyotis Cemerlang, Pak ya. Nah, saya akan share screen. Baiklah. Ini saya akan memperkenalkan secara singkat saja bahwa saya diajak sering ya, jadi CV Jyotis ini saya ini sering diajak oleh Pak Iwan berkolaborasi di UNJ gitu Pak. Jadi seperti tadi Pak Yayat juga bercerita bahwa SMA PKP sering diajak oleh Pak Iwan berkolaborasi, demikian pula dengan Jyotis Cemerlang ini juga sering sekali Pak Iwan ini berkahnya tak luar biasa gitu pada kami di Jyotis. Lalu sejak pertama kali berkenalan dengan Pak Iwan itu langsung kami terjun di di Universitas Negeri Jakarta, berkenalan dengan banyak mitra-mitra Pak Iwan, para dosen, para peneliti, begitu. Saya senang sekali gitu karena misi kami itu di Jyotis itu adalah sama ya di bidang pengetahuan. Jadi pendekatan kami tentunya dengan pihak Universitas Negeri Jakarta yang memang dekat sekali dengan dari segi domisili ya, dari domisili usaha itu kami lebih dekat jaraknya kalau untuk berkonsultasi, meminta pendapat, meminta masukan, bahkan meminta bimbingan juga dari Universitas Negeri Jakarta itu lebih terjangkau ya. Nah, ini
misi perusahaan kami, visi misinya ya menjadi perusahaan yang berbasis sains, kemudian produk-produknya itu nanti ya jelas ya suara saya ya. Oke, baik. Yes. Fokusnya itu nanti kepada teknologi. Jadi produk-produk yang akan kami berikan disampaikan sebagai wujud dari uh, misi kita adalah dalam apa namanya dalam berkontribusi ya bagi pembangunan bangsa dan negara melalui jalur pendidikan. Jadi kami akan bekerja sama berkolaborasi dengan universitas, dengan institusi pendidikan, sekolah ya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi gitu ya. Memperkenalkan produk-produk yang berbasiskan teknologi. Namun selain dari produk berbasis teknologi, kami juga akan bersedia ya memberikan solusi ya, membantu bekerja sama dengan UNJ, dengan tim di UNJ untuk training gitu ya, pelatihan kepada para guru maupun workshop kepada para siswa ya. Itu kegiatan utama core bisnis yang ada di Jyotis Cemerlang gitu ya. Nah, ini lini-lini usaha kami ya. Jadi kami itu selain sebagai supplier, kami juga distributor, kemudian kami juga produsen gitu ya. Ada produsen alat peraga pendidikan, tapi baru batasnya di tingkat sekolah dasar ya. Nah, itu merupakan juga ada idenya Pak Iwan juga di situ. Jadi banyak dari UNJ yang karena hasil kerjasama dengan UNJ, jadi banyak produk-produknya memang berasal dari think tank-nya itu dari kawan-kawan di UNJ gitu ya. Nah, jadi ini ada alat peraga, alat laboratorium, kesehatan, bahkan furniture gitu untuk di sekolah juga kami bisa supply ya. Nah ini secara garis besar ya ada kit IPA, ada robot, kemudian ada sensor, lalu ada alat peraga untuk SMK ya, trainer mesin dan seterusnya sampai ke simulator, konveyor, robot gitu. Ini ada peralatan laboratorium dan furniture, ada spektrofotometer. Nah ini kan kami biasa supply ke perguruan tinggi maupun ke sekolah dan juga ke kantor-kantor ya kalau untuk furniture. Baik, nah ini terkait dengan pembahasan kami pada hari ini, pembahasan kita gitu ya, mengenai kurikulum merdeka, ya, pembelajaran problem based learning, ya problem based learning ya, pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi kalau saya ya problem based learning ini kalau saya ambil kurikulum merdeka itu istilahnya itu ya pengertiannya itu pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana kontennya lebih dioptimalkan agar peserta didik memiliki waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Sehingga implementasinya itu adalah pembelajaran berbasis masalah, gitu, problem based learning. Lalu siswanya itu dia akan dimungkinkan untuk belajar mandiri, sementara pendidik atau para guru itu sebagai fasilitator, sebagaimana tadi sudah diutarakan oleh Pak Jaja maupun Pak Yayat. Ya. Nah, lalu ada alat-alat bantu pendidikan atau peralatan pendidikan yang bisa digunakan dalam pembelajaran problem based learning ini. Gitu ya. Nah, dengan demikian siswanya itu akan menjadi pusat, ya. Jadi senternya itu di siswa, lalu gurunya itu sebagai fasilitator. Jadi kalau kita lihat
diagramnya kira-kira seperti ini. Ya, jadi pembelajarannya itu modelnya gitu kan dicarikan oleh guru, carikan problemnya seperti apa, problem yang biasa kita ada temukan dalam kegiatan sehari-hari, dikaitkan dengan pembelajarannya apa, misalnya pembelajaran apa ya dikaitkan dengan apa, seperti atau fisika gitu ya, kimia. Nah, lalu eh, diberikan kepada peserta didik dan peserta didiknya yang akan eh, dirangsang gitu oleh para pendidik guru untuk melakukan semacam pembelajaran secara diskusi gitu. Jadi kalau tadi Pak Jaja juga sempat menyampaikan mengenai pembelajaran secara berkelompok, nah ini bagus sekali gitu ya untuk diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini gitu ya. Nah, jadi di sini sehingga dengan adanya diskusi, ada suatu masalah didiskusikan, ada pertanyaan muncul gitu itu dirangsang, lalu ada alat-alat bantu pendidikan gitu seperti nanti akan dilanjut gitu ya dalam praktik pendidikan, dan guru yang akan mendampingi gitu, mendampingi, memberikan tangan kepada siswanya, lalu siswanya nanti akan menemukan sendiri gitu pemecahan masalahnya gitu ya. Sehingga didapatkan pemecahan masalah gitu ya. Dia akan menemukan sendiri, oh jawabannya seperti ini gitu. Nah, itulah yang saya pahami ya dari pembelajaran berbasis masalah ini dan dikaitkan dengan kurikulum Merdeka. Lalu bagaimana perannya Jyotis sebagai eh, praktisi di mitra gitu ya, praktisi kalau di kampus kita sering sebutnya mitra industri gitu ya. Jadi praktisi di lapangan ya, selain institusi pendidikan gitu. Nah, kami akan uh, ininya di sini. Nah, kami akan memperkenalkan ada alat-alat bantu dalam pembelajaran ya, itu banyak macamnya, tapi kali ini saya akan memperkenalkan mereknya Einstein ya. Jadi ini berbasis sensor. Kalau tahun lalu kegiatan dengan PKP itu saya memperkenalkan dari Newlock ya, neuron logger sensor, tapi saat itu bukan sensor, namun robotik. Waktu itu kita mengadakan kegiatannya itu coding dan robotik. Nah, kali ini dengan tim KKM dan KKN FMIPA UNJ tahun 2023, kami akan memperkenalkan sensor Einstein gitu ya ke dalam nanti untuk pembelajaran untuk membantu uh, uh, guru dalam hal ini nanti prakteknya akan diadakan di SMA PKP untuk kegiatan pelajaran fisika ya, pelajaran fisika. Nah, sensornya ini sendiri banyak gitu, tidak hanya fisika, jadi bisa untuk kimia, biologi, satu lagi itu environment ya istilahnya, atau geografi lah, lingkungan seperti itu. Nah, ini juga saya ambil dari Einstein punya website ya, dia memperkenalkan inquiry based science gitu, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Jaja dan Pak Yayat mengenai inquiry based science gitu ya. Nah, jadi di sini ada motonya, ini dari Albert Einstein sendiri. Nah, dia mengatakan, creativity is seeing what everyone else has seen and thinking what no one else has thought. Jadi ini bagus sekali, ini yang selalu kami kedepankan di Jyotis, adalah bagaimana kita berkreasi membuat peralatan pendidikan yang benar-benar kita buat gitu ya. Jadi kalau selama ini kan saya import, lalu import itu kita coba pelajari, coba telaah, gitu, dalami, dan moga-moga ke depan dengan kawan-kawan di UNJ maupun dengan yang lain, dengan SMA
PKP juga nanti akan bermitra gitu ya. Itu kita bisa menghasilkan produk-produk yang memang buatan Indonesia seperti itu ya. Itu harus berkreativitas. Jadi di sini kreativitas seeing what everyone else has seen. Jadi melihat bahwa apa yang sudah orang lain telah lihat, namun berpikir what no one else has thought. Ya. Jadi berpikir apa yang orang lain uh, belum pikirkan gitu. Jadi menciptakan suatu hal yang baru. Ya, itu kan kreativitas. Oke, di sini dia bilang juga, imagine if we could nurture every child's inquisitive nature into a passionate curiosity, we could inspire a generation of young minds to pursue the answers that will change the world. Ya. Nah, ini juga bagus sekali. Ini tadi sesuai juga, cocok juga. Tadi Pak Yaya pernah sampaikan juga, dan saya nyambung juga ke sini gitu. Jadi di sini kalau ciri khas dari Einstein, dia punya visi misinya itu merangsang anak untuk apa ya, untuk berpikir mencari jawaban atas suatu masalah gitu ya. Kira-kira seperti ini ya. Jadi di sini jika kita bisa memelihara setiap apa namanya, setiap sifat ingin tahu setiap anak itu menjadi rasa ingin tahu gitu yang menggebu-gebu gitu, passionate gitu ya, rasa ingin tahu. Jadi dari kita semua tuh kan punya, manusia ini kan punya sifat ingin tahu ya. Nah, tapi bagaimana guru itu atau pendidik bisa merangsang anak-anak kita ini supaya wah, bergairah gitu, mencari ingin tahunya tuh bergairah gitu, kayak Pak Iwan gitu kalau mau meneliti itu wah, bergairah gitu. Nah, ini kalau udah bisa dirangsang anak-anak ini, dan dia bisa menginspirasi generasi muda, pikiran-pikirannya itu untuk mencari jawaban yang bahkan bisa mengubah dunia gitu. Wah, ini kan bagus sekali gitu ya. Ini punya punya apa namanya, moto yang bagus sekali gitu. Nah, ini kita akan uh, dengan Jyotish gitu ya, akan bersama-sama dengan Einstein. Nah, ini kita akan memperkenalkan gitu kepada institusi pendidikan di Indonesia. Kita akan bisa adopsi gitu ya. Nah, sekarang ini adalah peralatan pendidikan berbasis data gitu. Jadi sensor peralatan yang berbasis sensor yang bermerek Einstein ini, dia akan kategorinya adalah peralatan pendidikan yang berbasis data. Itu solusi pembelajaran problem based learning yang menggunakan multimedia interaktif dan aplikasi analisis sama guna dengan tablet, laptop, atau komputer gitu ya. Bahkan dengan telepon genggam juga itu bisa kita gunakan untuk merangsang siswa belajar gitu ya. Belajar secara aktif bertanya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemarin waktu, ya enggak kemarin sih, hari akhir saya diskusi dengan Pak Jaja di tempat Pak Iwan juga, diajak sama Pak Iwan ya, ketemu Pak Jaja di sana diskusi. Nah, dari Pak Jaja sempat menawarkan tuh aplikasi-aplikasi yang bisa mempelajari uh, sains gitu ya, fisika, kimia, biologi itu dengan menggunakan handphone. Itu memang banyak aplikasi itu kalau kita lihat di Google Play Store atau kita di Google aja kita searching itu banyak gitu. Karena di handphone genggam smartphone ini ya, telepon pintar yang kita miliki itu sudah dilengkapi dengan sensor-sensor. Ada macam-macam, ada sensor geraknya juga, ada sensor GPS, lalu sensor cahayanya juga ada kalau nggak salah ya. Nah, namun itu terbatas, tapi bisa digunakan ya dengan aplikasi seperti itu. Itu bisa bisa apa, guru bisa mempelajari itu aplikasinya dan bisa diterapkan di kelas gitu untuk merangsang peserta didik ya, siswa ya. Nah, konsep yang ditawarkan oleh Einstein dalam
pendidikan berbasis data ini ya, itu adalah pertama investigasi gitu. Jadi merangsang, jadi dibuatkan peralatan yang akurat, gitu ya, pengambilan datanya akurat itu agar siswa bisa melakukan pengukuran terhadap apa yang terjadi di alam di sekitarnya gitu. Nah, ini untuk berbagai bidang. Jadi ada fisika, kimia, biologi, dan geografi ya, atau environment juga ya, lingkungan. Nah, itu dibuatkan itu ada sekitar 60 sensor lah. Nggak tahu sekarang mungkin udah bertambah ya, tapi yang terakhir itu saya cek di sana ya, dari sumbernya itu ada 60 sensor. Nah, lalu yang langkah keduanya itu adalah eksplorasi. Jadi siswanya akan mengeksplorasi menggunakan sensor ini, dia akan bereksplorasi sendiri, ya, dibantu dengan software dan aplikasi yang sudah disediakan oleh pihak Einstein. Gitu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah discovery, penemuan. Jadi nanti di kurikulum Merdeka Belajar ya tentunya dari dulu juga sudah ada ya kurikulum dan aktivitas. Nah, itu nanti akan dibuat untuk merangsang ya, mengarahkan kepada siswa untuk dia bisa menemukan hal-hal baru di sana gitu ya, di eksperimen yang sedang dilakukannya sendiri gitu. Nah, lalu yang keempat ada efisiensi. Di sini peralatan digital itu dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan eksperimen dengan kemampuan dan analisa untuk penyelesaian masalah yang akan meningkat. Jadi dengan alat-alat sensor seperti ini, itu kalau kita yang mengambil data pada saat eksperimen, itu cepat gitu. Udah cepat, terus bisa mengambil data yang banyak dalam satu waktu. Bahkan dalam 1 detik kita bisa ngambil 2.000 atau 1.000 data gitu ya. Dan itu data-data seperti itu kalau sudah di tingkat tinggi di levelnya Taiwan, wah itu berguna banget. Itu ya kalau saya sampaikan ini, saya perkenalkan sensor ini, pasti ditanya bisa munculin tabelnya nggak gitu. Wah, kemarin juga dengan para mahasiswa KKM ya, dengan MUAS, dengan siapa dan lain-lain, itu udah ditanya bisa munculin tabelnya nggak gitu, bisa munculin datanya nggak, seperti itu ya. Nah, itu eh, kekuatan di sensor ini bisa gitu. Kita kalau dulu gitu kan, kalau kita mau ngukur kayak pelajaran elektronik gitu kan, pelajaran listrik lah, materi listrik, itu kan kita ngukurnya pakai multitester. Gitu ya. Nah, itu kan hanya sekali aja datanya. Tapi kalau dengan sensor, itu kita bisa ngukur dalam 1 menit, bisa terserah. Nanti kita bisa atur mau 200 data, mau 300 data, seperti itu. Bahkan bisa sampai maksimalnya itu mungkin 1.000 ya. Dan tergantung sensor, masing-masing sensor itu ada spesifikasinya, dia ada maksimal pengambilan datanya berapa banyak. Oke, ini pendidikan berbasis data ya. Nah, ini mengenai sensor Einstein-nya, ya, dia menawarkan, uh, dia sebut Einstein Connected Lab gitu ya. Jadi ekosistem pembelajaran sains untuk belajar di mana aja gitu. Ya utamanya di sekolah ya, di sekolah. Lalu dia juga bisa belajar di rumah gitu. Tapi kalau untuk eh, peralatan sensor ini, tentunya kan untuk melakukan eksperimen atau untuk belajar itu kan memerlukan alatnya ya, sensornya. Itu kalau kemudian biasanya itu umumnya masih di sekolah gitu ya. Nah, ini yang ditawarkan oleh Einstein gitu ya, comprehensive time learning, terus home and school learning, jadi pembelajaran di sekolah dan di rumah, gitu. Online, offline, pembelajaran bersifat online atau offline, seperti itu. Ya, terus ada mobile and PC learning, seperti itu ya, yang ditawarkan oleh Einstein. Nah, di Einstein sendiri, ya, selain
sensor itu dia juga produknya itu memiliki tablet. Tabletnya ini ada sudah jadi tabletnya khusus ya, spesifik. Dia sudah ada sensor-sensornya built-in gitu, ditambahkan di dalam tabletnya. Nah, ini dengan tabletnya ada sekitar 6 atau 8, 12 ya, ada 12 built-in sensor ya, ada 12. Jadi sensornya macam-macam, mulai dari sensor UV, ultraviolet, sensor cahaya, sensor suhu, detak jantung, kelembaban, akselerometer, kemudian ada sensor GPS juga ada, mikrofon, sound, gitu ya, barometrik, dan heat index sama dew point. Nah, beberapa sensor di sini memang di handphone sudah ada, seperti GPS itu di handphone ada, mikrofon, sound itu di handphone ada, akselerometer juga di handphone ada. Gitu. Jadi ada pembelajaran-pembelajaran yang menggunakan materi-materi pembelajaran yang menggunakan sensor seperti mikrofon atau akselerometer itu bisa menggunakan HP. Gitu. Tapi untuk uh, sensor yang lain, di pembelajaran yang membutuhkan sensor yang lain itu memerlukan alat tambahan. Oke. Tambahannya ya seperti ini. Yang kami tawarkan adalah, kami perkenalkan juga adalah Einstein. Gitu. Nah, dia dapat menghubungkan lebih dari 60 sensor eksternal dan dapat mengambil data hingga 20 sensor secara simultan. Maksudnya simultan ini, jadi sekali kita mengambil data, itu bisa berbagai macam sensor yang digunakan. Misalkan dalam satu waktu ini, kita mau ambil data mengenai suhunya di suatu lokasi ya, suatu tempat, mengambil data mengenai suhu, mengenai kelembaban, kemudian mengenai barometric pressure-nya, itu tiga itu kita kita koneksi dengan kabel USB ke laptop atau nanti ke antarmuka yang lain gitu, bentuknya nanti ada lagi yang lain. Ya, itu nanti muncul di sini grafiknya ketiga sensor tadi gitu ya, itu muncul. Nah, selama ini kalau kalau tidak bisa tiga, jadi kita menjalankannya tuh satu dulu, kita ambil data mengenai sensor temperatur dulu, kita ambil. Nanti berikutnya kita ambil data mengenai humidity, kelembapan dulu. Nah, terus nanti baru belakangan kedua data itu yang kita ambil secara sendiri-sendiri itu digabungkan dalam satu tabel, baru ketahuan tuh ininya korelasinya gitu ya. Nah, itu membutuhkan waktu tambahan gitu. Tapi kalau dengan sensor di Einstein maupun merek lain nanti, itu dia bisa secara simultan langsung gitu. Jadi lebih cepat gitu ya. 3 data bahkan 20 sensor sekaligus secara bersamaan dikoneksikan, itu langsung muncul datanya semua gitu. Nah, itu keunggulan ya yang ada di alat peralatan pendidikan berbasis sensor ini. Nah, ini macamnya lagi. Nah, tadi kan tablet, nah, sekarang ini ada namanya Einstein LabMate 2 gitu ya. Nah, ini juga antar muka, jadi dari sensor untuk dipergunakan supaya dia bisa dipergunakan supaya dia bisa berfungsi, dihubungkan ke laptop, tapi sebelum di laptop tuh ada di tengah-tengahnya dulu nih, jembatannya dulu. Nah, jembatannya ini Einstein LabMate 2. Jadi kalau yang sebelumnya tadi kan ke tabletnya yang punyanya si Einstein ya. Nah, ini sensor ini juga kita bisa koneksikan ke komputer kita hari-hari gitu, laptop umum gitu ya. Laptop umum atau komputer biasa itu. Nah, itu eh, menggunakan menggunakan Einstein LabMate 2 gitu ya. Nah, di sini dia sama seperti tablet tadi, dapat dihubungkan dengan lebih 60 sensor eksternalnya si Einstein, dan dia juga bisa mengambil data, namun lebih sedikit ya, dia hanya 16 sensor ya, yang bisa digabungkan ke masing-masing port di sini, dan ada lagi extension konektor tambahan lainnya gitu, sehingga bisa mengambil 16 data sensor secara bareng gitu ya, secara simultan. Ya, ini macam-macam ya, ada kit-kitnya juga, itu nanti detailnya kita
menyusul. Nah, lalu apalagi gitu ya? Ada lagi itu aplikasinya gitu. Jadi sensornya tadi itu kan alatnya ya. Nah, untuk mengambil datanya itu menggunakan aplikasi. Oh ya, baik ya, sudah habis ya. Baik, mengambil sebentar sedikit lagi ya. Ini mengambil perlu aplikasi ya. Nah, aplikasinya ini nanti gratis. Aplikasinya ini bisa di-download juga dari Google, dari Play Store ya. Nah, itu gratis dan ini keunggulan-keunggulan yang ada di aplikasi ini. Namun sayang sekali memang aplikasinya masih berbahasa Inggris ya. Yang sedang berbahasa Indonesia itu masih dalam proses penerjemahan gitu ya. Baik ini ininya mengenai workbooknya. Jadi LKS-nya itu nanti bisa dibuat lalu bisa diupload ke cloud-nya, sistem cloud-nya Einstein World ini dan bisa digunakan bersama-sama gitu, di sharing baik ke pihak sekolah, internal sekolah maupun ke umum ya, ke dunia ya, bahkan tingkatannya dunia seperti itu. Baik, demikian pemaparan yang dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Sangat menarik sekali ya untuk informasi yang dapat disampaikan oleh Pak Jack. Ternyata banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan alat multisensor tersebut. Salah satunya yang dapat digunakan yaitu sebagai media pembelajaran sains yang dapat diterapkan pada kurikulum Merdeka ini, yaitu memanfaatkan sensor yang bisa dijadikan sebuah inovasi dalam metode pembelajaran yang baru gitu kan. Oke, untuk selanjutnya bagaimana, Safa? Ya, baik, setelah pengenalan alat sensor oleh Pak Jack, dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dengan menekan fitur raise hand, kemudian mengajukan pertanyaan ketika sudah dipersilahkan. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya dari Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Pak Jack atas pemaparan alat multisensor yang dapat menjadi salah satu pilihan untuk pembelajaran sains. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam mengajar di sekolah. Baik, Saya mohon izin untuk menyerahkan sertifikat apresiasi secara simbolis untuk Bapak. Kepada operator, silakan. Baik, saya izin memberikan aba-aba ya, Pak. baik. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih, operator. Boleh ditutup lagi share screen. Nah, oke. Apabila Bapak dan Ibu perlu informasi lebih lanjut mengenai sensor-sensor untuk pembelajaran atau ingin bekerja sama dengan Geotis, dipersilahkan untuk menghubungi beliau melalui nomor yang telah tertera di chat Zoom. Baik, akan di-share oleh tim kami nomornya. Sembari itu, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Kepada Bapak dan Ibu yang tidak terkendala kamera dan belum mengaktifkan kameranya, mohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu agar sesi dokumentasi dapat dimulai. Boleh, Bu dan Bapak? Pada yang belum mengaktifkan kameranya, boleh diaktifkan. Kepada tim operator, apakah sudah siap untuk memandu sesi dokumentasi? Baik, sudah. Apakah ada Bapak dan Ibu guru yang ingin on cam lagi?
Oh, baik. Saya akan pandu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Kemudian untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih MC. Baik, terima kasih kepada Immanuela yang telah memimpin sesi dokumentasi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan hadir pada seminar pada hari ini. Tidak lupa dari kami untuk mengingatkan kembali untuk mengisi form presensi dan angket yang telah disediakan oleh tim kami yang akan di-share di link chat Zoom. Kepada Vivi boleh di-share untuk link presensinya dan angketnya. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, maka dari itu izinkanlah kami menutup acara pada hari ini. Nah, ini link presensi dan angketnya sudah di-share, dan ini terdapat kontak dari Pak Jack apabila tertarik untuk menanya lebih lanjut mengenai alat multisensornya. Oke, saya dan kami pamit undur diri. Saya Siska Miati Ningsih bersama dengan rekan saya, Safara Masyirila. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kalimat. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat, Pak Tommy, Bu Umi, Terima kasih Pak Bapak Ibu Iwan. semua. Kasih, Pak. Ya, Pak Ya. Jack, makasih Ya, Pak. supportnya. Nanti alat-alatnya dipinjam dulu ya, Ya, aman, Pak. biar dipakai praktek langsung di kelas nih bareng Bu Widya dan Wah, guru bagus fisika yang lain. Bagus sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Ya, Pak Yayat masih mute Pak. Pamit Pak Jack, Ya, Pak Iwan, Pak Pak Tommy Yayat. ya. Ya, Pak ya Yayat. baik. Terima Saya kasih. juga Bisa mohon undur ya, berlangsung ya. Ini teman-teman mahasiswa. Bida Ya. ini sekarang wakil kepala sekolah ini Pak. Oh, gitu, Bida iya, Martina iya. nih, wakil Iya Bu, Salpras nanti itu. kapan-kapan saya main ke PKP Bu. Oh, Pak Iwan mah nggak usah kapan-kapan, datang tiap hari juga boleh Pak Iwan. Siap. Pak Iwan kan nggak diberhentiin, hanya nggak ada jam aja. Ya. Ya kan? Siap. Iya Pak. Pamit Nanti ya insya Pak Allah Jack main. ya, Ya, Pak Iwan saya ya. mohon Pak izin Sukses Yayat. selalu Bapak ya. Ibu, Pak Sukses, Yayat, sukses Pak. selalu, Pak Ya, Tommy, selamat Bu sore Pak Widya, Jack. Selamat sore. semua. Ayo Safa, terus siapa Siska dan semua ya. Saya izin ya. Makasih, sukses. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin keluar ya Kak. Iya Bu, Baik, Ibu. terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Amin. Boleh kepada Bapak dan Ibu, jika ingin langsung meninggalkan room Zoom, dipersilahkan.